Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda cintai dan orang-orang yang Ananda sayangi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual ini. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini tema kita, pembicaraan kita adalah tentang zakat, ya, terutama yang akan kita bicarakan itu adalah zakat mal, zakat harta. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dulu pengertian dari zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa artinya adalah bersih, membersihkan, suci, memupuk, tumbuh dan berkembang. Nah, ini pengertian zakat secara bahasa. Bersih, suci, tumbuh, memupuk dan berkembang. Kemudian menurut istilah, zakat itu artinya adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang Islam untuk digunakan demi kepentingan umat yang berhak menerimanya. Jadi sejumlah harta, kadar harta tertentu yang mesti kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat yang berhak menerimanya. Kemudian zakat mal atau zakat harta adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang dimiliki seseorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi sejumlah harta tertentu yang mesti kita keluarkan dari harta kita jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Paling tidak ada dua syaratnya, harta kita sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, kalau sudah sampai senisab. Yang kedua, kalau sudah haul, sudah sampai, sudah cukup waktu, ya, waktunya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat dalil Al-Quran yang membicarakan tentang kewajiban zakat. Salah satunya terdapat surat keempat ayat 77. Surat An-Nisa ayat 77. Potongan ayatnya sebagai berikut. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi perintah salat banyak yang didekatkan oleh Allah dengan perintah zakat. Nah, ini juga salah satu bukti, salah satu tanda bahwa zakat itu memang sangat penting, seperti pentingnya sholat. Sholat itu sangat penting, kemudian didekat dengan perintah zakat. Artinya zakat juga sangat penting. Mari dihafal ayat ini. Kemudian berikutnya surat ke-9 ayat 103, tepatnya surat At-Taubah ayat 103 juga berbicara tentang zakat. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wassalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini salah satu lagi dalil perintah
untuk mengambil zakat dari orang-orang yang memang sudah harus bayar zakat. Ananda dirahmati oleh Allah, silakan ini dihafal ayatnya. Kemudian berikutnya, harta apa saja yang mesti kita keluarkan zakatnya. Yang pertama ini ya, uang. Orang sebut dengan zakat profesi ya. Uang kalau sudah sampai ukuran senisab, sudah sampai haulnya, harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian emas dan perak. Kemudian berikutnya hasil perdagangan. Kemudian hasil tanaman atau buah-buahan. Kemudian hasil pertanian. Kemudian hasil peternakan. Kemudian hasil barang tambang. Kemudian juga rikaz. Rikaz ini artinya adalah barang temuan. Barang temuan ya. Barang-barang temuan ketika kita mungkin mencangkul sawah di ladang, kemudian tercangkul dan kita peninggalan berupa emas, perak atau sebagainya, itu merupakan rikaz, barang temuan. Maka itu memang mesti dikeluarkan zakatnya. Jadi 8 inilah harta yang mesti kita keluarkan zakatnya. Uang, emas dan perak, hasil perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hasil pertanian, hasil peternakan, barang tambang dan rikaz. Ini harus dikeluarkan zakatnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat syarat wajib zakat. Siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat? Yang pertama tentu jelas beragama Islam. Yang kedua merdeka, dia tidak budak. Yang ketiga milik sempurna, tidak milik orang lain, sepenuhnya menjadi miliknya. Kemudian telah cukup nisabnya, sampai nisabnya ya, sampai ukuran wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian cukup waktu yang dimiliki, waktunya cukup, artinya sudah sampai haul ya. Kalau biasanya itu kalau sudah haul itu 1 tahun, kecuali hasil pertanian tentu setiap kali masak. Kemudian makanannya mengenyangi, makanan yang mengenyangi. Yang dikeluarkan itu makanan yang mengenyangi. Kemudian kalau ternak digembalakan di tempat yang lepas. Inilah syarat wajib zakat di antaranya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya nisab. Keterangan tentang nisab, tentang haul dan kadar zakat. Umumnya haul itu adalah 1 tahun. Yang pertama ini emas. Emas berapa nisabnya? Nisabnya itu kalau sudah sampai 85 gram, cukup 1 tahun, maka mesti dikeluarkan 2,5%. Kemudian kalau perak 595 gram perak. Kalau sudah sampai nisabnya 595 gram perak, kemudian sudah cukup haulnya, sudah cukup 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang ketiga uang. Uang diukur dengan nisab emas. Kalau nilai uang itu sudah setara dengan 85 gram emas dalam 1 tahun, maka mesti dikeluarkan 2,5%. Kemudian hasil perdagangan, juga dikiaskan dengan emas. 85 gram emas nilai hasil perdagangan kita, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kemudian barang tambang. Barang tambang seperti batu bara, tentu nilainya juga ya dikiaskan dengan emas. 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Inilah ketentuan-ketentuan nisab, haul dan kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Ananda yang dirahmati Allah, berikutnya zakat hewan ternak. Kita mulai lihat kambing, contohnya kambing. Kapan hewan kambing itu bisa dikeluarkan zakatnya? Ketika sudah sampai 40 ekor kambing, 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing betina. Jadi kalau 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Kemudian kalau kambing itu jumlahnya 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing betina. Kalau 201 sampai 300, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing betina.
Kalau 301 sampai 400 ekor, maka zakatnya 4 ekor kambing betina. Kalau 401 sampai 500, maka zakatnya 5 ekor kambing betina. Kalau 501 ekor sampai 600 ekor, berarti zakatnya 6 ekor kambing betina. Dan seterusnya, seperti inilah ya zakat hewan kambing. Berikutnya kita lihat zakat hewan ternak sapi. Nah, bagaimana pula dengan sapi? Nah, sapi itu kalau sudah sampai sapi 30 ekor sampai 39 ekor, maka wajib dikeluarkannya zakat 1 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, ya, 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau seandainya 40 ekor sampai 60 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau 60 ekor sapi sampai 69 ekor sapi, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 70 sampai 79 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau 80 ekor sapi sampai 110, maka wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 110 sampai 150, maka wajib dikeluarkannya 4 ekor sapi umur 2 tahun. Ini zakat sapi dan kerbau. Nah, inilah nisabnya sapi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat bagaimana pula dengan hewan onta. Onta, nah, kalau kita memiliki onta yang banyak, ya, kapan dikeluarkan zakatnya? Kita mulai dari 5 ekor, ya. Kalau seandainya 5 ekor onta, 5 ekor onta sampai 9 ekor onta sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 1 ekor kambing zakatnya, ya. Kemudian kalau 10 ekor onta sampai 14 ekor onta, maka wajib dikeluarkannya 2 ekor kambing zakatnya. Kalau 15 ekor sampai 19 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kalau 20 ekor sampai 24 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing zakatnya. Kemudian kalau 25 ekor sampai 35 ekor ontanya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor onta betina umur 1 tahun. Nah, ini sudah onta yang dikeluarkan. Kalau 36 ekor onta sampai 45 ekor onta seseorang memilikinya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor onta betina umur 2 tahun. Nah, berikutnya kita lihat lagi, ya, kalau seandainya ontanya banyak. Nah, ini kalau 46 ekor sampai 60 ekor onta, maka wajib dikeluarkan 1 ekor onta betina umur 3 tahun. Ditentukan umurnya. Kalau 61 ekor sampai 75 ekor, maka wajib dikeluarkan 1 ekor onta betina umur 4 tahun. Kalau 79 ekor sampai 90 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor onta betina umur 2 tahun. Kalau 91 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor onta betina umur 3 tahun. Kalau 121 ekor sampai 140 ekor kambing, maksudnya 121 ekor onta sampai 140 ekor onta milik kita, maka wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor onta betina umur 2 tahun. Kalau 141 sampai 191 ekor onta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 4 ekor onta betina umur 3 tahun. Nah, inilah zakat hewan onta. Nah, ini ketentuannya, ya, berapa dikeluarkan zakat binatang ternak. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kita lihat lagi hasil pertanian. Nah, bagaimana pula zakat hasil pertanian? Ya, hasil pertanian seperti kalau di negeri kita yang banyak itu adalah padi, kalau di Mesir itu gandum, kalau di Madura itu ada jagung. Maka bagaimana hasil zakatnya? Kalau zakat hasil pertanian dilihat dari pertama dulu jenisnya. Kalau pertanian irigasi pakai biaya, artinya dibiayai penyairannya,
maka nisabnya kalau sudah sampai 652 kg, maka kadar zakatnya adalah 5%. Hanya 5% kalau irigasi dibiayai. Bagaimana dengan zakat pertanian yang tak ada hujan, tanpa biaya apapun, ya, tidak pakai pengairan? Maka nisabnya sama, 652 kg, dengan ukuran zakatnya itu 10%. Jadi bedanya hanya 5% dan 10%. Kapan ini dibayarkan? Tidak menunggu 1 tahun, tapi setiap kali panen. Nah, inilah zakat hasil pertanian. Ananda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau kurang paham, kalau terlalu cepat, nanti bisa dihentikan videonya, di-cut videonya, sehingga bisa lebih dipahami. Inilah pelajaran kita saat ini tentang zakat mal, zakat harta. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang sering berzakat, rezekinya melimpah, hartanya banyak, sehingga zakatnya dikeluarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.